Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Mazmur, kitab puisi yang kedua yang ada dalam Perjanjian Lama. Dan kita telah mencapai Mazmur pasal 25 dan pasal 26. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Tuhan memberkati. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon berikan gambaran tentang Mazmur pasal 25 dan pasal 26. Sebenarnya ada 15 Mazmur, mulai dari Mazmur 25 sampai Mazmur pasal 39, yang berbicara tentang ide yang saling berhubungan. Sebelumnya kita telah mempelajari kelompok Mazmur mulai dari Mazmur 16 sampai Mazmur 24, dan kita mengetahui bahwa kelompok Mazmur ini prihatin dengan Mesias dari berbagai aspek, dan kita telah melihat dia dalam kehidupannya sebagai peziarah yang sempurna, sebagai korban penghapus dosa, sebagai gembala, dan sebagai gembala utama yang akan tampil dengan kemuliaan Raja Kemuliaan. Di sini kita tidak akan berbicara tentang Kristus dan berbagai sifat-sifatnya, tetapi secara nubuatan tentang sisa-sisa orang saleh di masa kesusahan besar. Siapa sisa umat saleh? Sisa umat saleh adalah orang-orang duniawi yang mau bertobat dan sadar akan dosa mereka dan berbalik kepada Tuhan setelah pengangkatan gereja. Tentu saja, pembicaraannya di sini bukan hanya tentang itu, tapi tentang semua orang saleh yang melewati keadaan sulit di segala masa. Jadi secara nubuatan, ini tentang sisa umat saleh. Tetapi dari sisi praktik dan pengajaran tentang seluruh umat Tuhan dalam keadaan yang sulit yang mereka lalui. Apa gagasan utama yang dapat kita gunakan untuk membagi Mazmur 25? Mazmur pasal 25 dalam versi Arab dibagi menjadi 3 bagian. Dan menurut saya bagian pertama khususnya dari ayat 4 sampai ayat 7 adalah doa. Kemudian dari ayat 16 sampai akhir Mazmur di ayat 22 doa lagi. Dan di antara itu kita menemukan sifat-sifat Tuhan, anugerah Tuhan, dan berkat Tuhan kepada umatnya. Maka dia berbicara tentang 2 doa dan di antara keduanya sifat-sifat Allah. Saya akan membaca beberapa ayat kemudian kembali dengan pertanyaan. Mazmur pasal 25 dari Daud. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Ini adalah 7 ayat pertama yang seperti Anda katakan mewakili doa pertama. Apa yang Anda lihat di dalamnya? Saya melihat banyak hal, tetapi untuk fokus, saya akan berbicara tentang 2 hal yang menarik perhatian saya. Hal pertama adalah dia meminta Tuhan untuk memimpin dia dalam kebenarannya. Ayat yang indah ayat 5, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Dan kita tahu betapa pentingnya hal ini. Seperti yang dikatakan Rasul Yohanes dalam surat kedua dan ketiga, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ketika orang beriman mengetahui kebenaran dan memiliki kebenaran serta berjalan di dalamnya,
Ini adalah perkara yang memenuhi hati dengan sukacita. Faktanya, jika Yohanes sang tua-tua ini bersukacita karena beberapa anaknya berjalan dalam kebenaran, Allah Bapa kita jauh lebih bersukacita ketika dia menemukan orang-orang beriman di bumi yang mencari kebenaran dan katakan padanya bahwa aku berjalan dalam kebenaranmu. Seringkali kita mengajukan permintaan yang egois, seperti meminta kesejahteraan dan kesehatan bagi kita dan anak-anak kita. Semua ini adalah permintaan daging, meskipun Kristus telah mengajarkan kita untuk mencarinya, terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Menurutku itu adalah doa yang luar biasa, di mana dia berkata, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, ajari aku jalanmu, tunjukkanlah itu kepadaku. Oke, Ini adalah ide pertama yang menarik perhatian saya. Gagasan kedua ada di ayat 7, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaranku janganlah kau ingat. Dan gagasan ini terulang lagi dalam ayat 11, oleh karena namamu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Dan untuk ketiga kalinya dalam ayat 18, tiliklah sengsaraku dan kesukaranku. Dan ampunilah segala semua dosaku. dosaku. Dan ini menunjukkan pada kita bahwa kita sedang hidup dalam anugerah walaupun kita tidak menyadarinya. Dalam terang perjanjian lama, meskipun Daud saleh dan abdi Allah, namun ia tidak memiliki kepastian mengenai pengampunan. Namun dalam perjanjian baru, kita tidak berkata pada Tuhan, maafkan kesalahanku. Tapi kita berkata seperti Rasul Yohanes, aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Jadi kami menikmati berkat ini dan kami mempunyai janji. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Tuhan menunjukkan kepada kita jalan yang benar dan mengajarkan kita jalannya. Ada yang berkata manusia ada 4 jenis. Seorang mengetahui dan mengetahui bahwa dia mengetahui, ini seorang guru, ikuti dia. Seorang yang mengetahui dan tidak mengetahui bahwa dia mengetahui, ini tertidur, bangunkan dia. Seorang yang bodoh dan mengetahui bahwa dirinya bodoh, ini sederhana, ajari dia. Dan orang yang cuek dan tidak mengetahui bahwa dirinya cuek, maka tinggalkanlah dia. Manusia seperti apa Anda? Mengapa Anda tidak berkata kepada Tuhan, bersama Daud, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Dalam ayat 3, ya semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Jadi bagaimana aku bisa menantikan Tuhan? Dan apa yang harus aku lakukan selama penantian itu? Baik. Saudara Yosef, bagaimana kita dapat melatih diri kita untuk berlatih menantikan Tuhan? Sebenarnya saya sependapat dengan saudara Atef bahwa menunggu adalah suatu hal yang sulit. Dikatakan bahwa mudah bagi Yusuf untuk melayani Tuhan di penjara dan di rumah Potifar. Namun untuk menunggu Tuhan dan waktunya ini adalah perkara yang sulit. Dan menurutku Tuhan mengizinkan kita melewati keadaan tertentu sehingga mengajari kita untuk menantikan Tuhan. Jadi kita mempunyai iman yang sejati. Kami benar-benar akan berkata, ya semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapatkan malu. Sebenarnya mereka yang menantikan Tuhan meskipun ini adalah masa yang sulit. Selama masa penantian mereka memperbarui kekuatan mereka dan pada akhirnya mereka tidak merasa malu. Oke, sebagai pelengkap topik penantian, ayat 5 mengatakan, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Apakah menunggu seharian berarti terus duduk menunggu Tuhan berbicara dengannya? Atau bagaimanakah ayat ini maksudnya? Spurgeon mengatakan ekspresi yang bagus. Dia berkata, berdirilah mengetuk pintu Tuhan. Dan tunggu jawabannya di jendelanya. Artinya, mengharapkan jawaban Tuhan setiap saat, namun dia mempunyai waktunya dan sampai waktunya tiba. Dan dalam bahasa Habakuk, apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Dan saya setuju dengan saudara saya bahwa ini adalah masalah yang sulit, tapi tidak ada alternatif lain. Kehidupan beriman memerlukan hal itu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Jika Anda berkenan, kita akan menerima pertanyaan lain dari hadirin.
Ia berkata di ayat 14, rahasia Tuhan ada pada orang-orang yang takut akan Dia. Bisakah Anda memberitahu kami arti ayat ini? Apa arti dari Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia sesuai dengan sifat Allah di bagian yang kedua? Oke, saya akan menyebutkan dua pahlawan dalam Alkitab. Satu di Perjanjian Lama dan yang lain di Perjanjian Baru. Kepada siapa Tuhan telah mengungkapkan rahasianya. Dalam Perjanjian Lama adalah Daniel. Benar. Tuhan telah menyatakan pikirannya kepada Daniel. Dia memberitahunya tentang sejarah dunia sampai akhir zaman. Tentu saja ini merupakan suatu hal yang besar. Bahwa ketika Nebukadnezar melihat sebuah mimpi, bahwa dia menolak untuk menceritakannya, dan Tuhan membuat Daniel mengetahui mimpi itu dan tafsirnya, dan barulah kita mengetahui tafsir mimpi itu. Berbicara tentang sejarah mulai dari Nebukadnezar sampai akhir zaman. Daniel adalah karakter yang luar biasa dan pribadi yang luar biasa dalam Perjanjian Lama. Tetapi juga Yohanes yang terkasih di Pulau Patmos. Tuhan menampakkan diri kepadanya dan memberinya seluruh sejarah agama Kristen. Dan apa yang akan terjadi setelah pengangkatan, kesusahan besar, kemudian langit baru dan bumi baru. Karena orang-orang ini selalu takut akan Tuhan. Tuhan menyikapkan kepada mereka rahasianya. Saya pikir tidak akan pernah bisa seperti Daniel atau Yohanes. Tetapi sesuai dengan kesanggupan dan tingkat pertumbuhan kita, Tuhan masih mengungkapkan pikirannya kepada orang-orang yang saleh sampai hari ini. Dan menurut saya inilah alasan kedangkalan sebagian besar orang yang dipanggil dengan nama Kristus. Mengapa mereka tidak memahami pemikiran Tuhan? Karena sebenarnya mereka kurang takut akan Tuhan. Kepada orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan mengungkapkan kepadanya arti firman-Nya dan akan mengungkapkan kepadanya pemikirannya tentang banyak hal. Percayalah bahwa ini adalah janji bagi orang yang saleh. Dan Tuhan tidak akan pernah bisa mengingkari janjinya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya pada mereka. Dan kita katakan kepada orang yang bertanya bagaimana mengetahui pikiran Tuhan, datang pada Tuhan. Benar. Tetap dekat dengannya, bersekutu dengannya. Benar. Jadi Anda mengetahui suara Tuhan. Artinya Anda tidak perlu menderita Tidak. untuk bisa mendengar dan mengetahui suara Tuhan. Ini bukan sesuatu yang sulit. Baik. Saudara Yosef, setelah doa pertama dan setelah dia berbicara tentang sifat-sifat Tuhan, dia mulai berbicara doa kedua seperti yang telah Anda ucapkan di pembagian. Ya. Apa isi doa kedua? Dia sedang melalui keadaan sulit. Dan menurut saya jumlah orang beriman di sepanjang masa sangatlah besar. Dan akan berkata, lapangkanlah hatiku yang sesak. Dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Ketika kita sedang melalui keadaan sulit, kepada siapa kita harus pergi? Di manakah tempat perlindungannya? Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Merupakan hal menyenangkan ketika Daud sedang melalui keadaan sulit, dia datang menemui Tuhan. Dan berkata kepadanya, lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu sebab aku berlindung padamu. Tapi dia tidak hanya bertanya pada dirinya sendiri, tapi dia meminta kepada seluruh bangsa. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Seperti yang telah kita bahas di pendahuluan, ini berbicara tentang sisa orang saleh pada masa kesengsaraan besar. Oke. Dan kebenaran akan diungkapkan kepada sisa-sisa orang saleh pada masa kesusahan besar. Benar, Kebenaran akan terungkap di hadapan mereka dan mereka akan menemukan Kristus sebagai juru selamat, benar. baik saat dia datang di masa lalu dan melakukan keselamatan di kayu salib atau saat dia akan datang untuk menyelamatkan mereka dari kesengsaraan besar. Ya. Dan kebenaran mempunyai peran dalam hal ini. Benar. Baik. Saudara Yosef, kita telah sampai di Mazmur 26 dan kita perlu mengambil gambaran tentang isi dari Mazmur 26. Saya dapat memberi judul pada Mazmur 26, kekudusan dengan dua wujudnya, bentuk pemisahan dari kejahatan, sekaligus pemisahan dari orang jahat. Dan Mazmur ini juga dapat saya bagi menjadi 3 bagian seperti Mazmur sebelumnya. Dari ayat 1 sampai ayat 5, kebencian terhadap kejahatan. Ayat 6 dan 7, kasih Tuhan, dan dari ayat 9 sampai ayat 12, kasih umat Tuhan. 3 bagian. 3 bagian seperti Benci Mazmur kejahatan, sebelumnya. cinta kepada Tuhan, cinta kepada umat Tuhan. Umat Tuhan, benar. Saya akan membaca beberapa ayat kemudian kembali Silakan. untuk bertanya. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya, dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk.
Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Anda telah mengatakan bahwa ayat pertama berbicara tentang kebencian terhadap kejahatan. Bagaimana kebencian terhadap kejahatan muncul di bagian ini? Anda dapat memperhatikan bahwa dalam Mazmur sebelumnya, dia mengakui dosanya dan menangis serta meminta pengampunan sebanyak 3 kali seperti yang telah kita lihat. Di ayat yang ke-7, lalu ayat 11, dan terakhir di ayat yang ke-18. Namun dalam Mazmur ini, kita menemukan seseorang yang memiliki hati nurani yang baik. Berilah kepadaku ya Tuhan sebab aku telah hidup dengan ketulusan, kepada Tuhan aku percaya. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidiki batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan kemudian dia berkata, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Tidak hanya itu, tapi juga aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Dia tidak hanya membenci kejahatan, tapi dia juga membenci kumpulan orang yang melakukan kejahatan. Dan dia tidak duduk bersama mereka. Di sini kita menemukan orang yang menolak dosa dan berjalan dengan keutuhan hatinya. Oleh karena itu, dia mempunyai hati nurani yang membuatnya memohon kepada Tuhan untuk menghormatinya dan memberkatinya. Dalam Mazmur sebelumnya, dia berbicara tentang permintaannya, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu. Dan di sini dia berkata, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Apakah ada hubungan antara keduanya? Ada baiknya seseorang dilatih, dan karena dia meminta pelatihan ini dari Tuhan, sekarang kita melihat buahnya. Saya tidak akan terus meminta kepada Tuhan sepanjang hidupku. Tetapi harus ada pertumbuhan yang nyata dalam kehidupan orang percaya. Kalau tidak, pasti ada kesalahan. Jika tidak ada pertumbuhan yang tampak dalam kehidupan orang percaya. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jelas sekali bahwa Daud meminta sesuatu dalam Mazmur pasal 25. Dan di sini dia mengatakan bahwa hal itu telah terpenuhi dalam hidupnya, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Baik. Dalam ayat 6, juga di antara kebencian terhadap kejahatan dan menjauhi kejahatan, dia berkata, aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan. Kita perlu paham arti mencuci tangan dalam keadaan tidak bersalah. Apa yang dimaksud dengan altar di sini? Gambar ini diambil dari Perjanjian Lama. Saya pikir orang Yahudi tidak bingung dengan bagian ini. Tapi mungkin karena kita tidak hidup dalam suasana hukum, bait suci, korban sembelihan, dan kemah pertemuan, jadi sulit bagi kita untuk memahaminya. Tapi masalahnya mudah, dan hal pertama yang seorang akan temukan setelah memasuki kemah pertemuan adalah mezbah tembaga. Dan segera setelah itu Anda menemukan bejana tembaga, tempat para imam biasa mencuci tangan, dan juga kaki mereka sebelum memasuki tempat suci untuk mempersembahkan korban. Di sini seolah-olah dia menerapkan hal ini secara moral. Imam biasa mencuci tangan dan kakinya sebelum memasuki tempat suci. Saya mencuci tangan saya bukan dengan air, tetapi dengan tidak bersalah. Dan di sini, seperti yang saya katakan di judulnya, kita menemukannya kekudusan dalam 2 bentuk. Kesucian sehingga aku membenci kumpulan orang-orang yang berbuat jahat dan tidak pernah duduk bersama mereka. Tapi aku mungkin tidak duduk bersama para pelaku kejahatan, namun pikiranku, hatiku, cara berpikir, dan hati nuraniku penuh dengan kerajisan. Okay. Jadi aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu. Ya Tuhan, kita tahu bahwa ada 2 mezbah di dalam kemah pertemuan. Mezbah perunggu, tempat korban dipersembahkan, ini terjadi di pelataran bagian luar. Dan mezbah dupa yang ada dalam tempat suci. Ini adalah hak kita sebagai orang beriman saat ini untuk merenungkan Kristus yang telah dikorbankan untuk kita. Dan juga merenungkan kesempurnaannya seperti dupa yang selalu naik ke hadapan Tuhan. Dan kenajisan menghalangi saya untuk menikmati Kristus yang mati untukku, Benar. juga menghalangi ibadah dan hubunganku dengannya. Ada yang bilang Anda mungkin naturalis, padahal Anda berdosa atau tabib terhebat sedunia ketika Anda berdosa. Namun engkau tidak akan pernah bisa bersekutu dengan Tuhan dan melayani Dia selama masih ada dosa dalam hidupmu. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu.
Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Dalam ayat 8 dia berkata, Tuhan aku mau cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Tolong jelaskan ini. Kami perlu penjelasan tentang ayat 8. Ketika kita mencapai Mazmur berikutnya, kita akan mengetahui betapa Daud mencintai rumah Tuhan dan tempat di mana kemuliaannya bersemayam. Ketika dia berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Namun yang menarik perhatian saya, dia berkata di ayat 5, aku benci. Dan dia berkata di ayat 8, aku cinta. Dan ini menunjukkan pada kita bahwa orang beriman seharusnya membenci dan mencintai. Atau dalam bahasa Mazmur, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Artinya aku tidak bisa mengasihi Tuhan, kemah, suci Tuhan, dan rumah Tuhan. Sedangkan aku menyukai kejahatan dan dosa. Ini tidak cocok, kita harus memilih baik untuk mencintai dosa dan hidup di dalam dosa. Atau mengasihi Tuhan dan membenci dosa. Dan Oke. itulah yang Daud ajarkan pada kita dalam Mazmur ini. Benar. Ayat yang dimulai dari ayat 9, janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa atau hidupku bersama-sama penumpah darah. Yang pada tangan kanannya melekat perbuatan mesum dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Saudara Yosef, apa topik dari ayat 9 sampai akhir Mazmur ini? Saya telah katakan bahwa itu adalah kasih umat Tuhan sebagaimana terlihat jelas dalam ayat terakhir. Namun saya juga telah mengatakan bahwa keseluruhan Mazmur bicara tentang kekudusan dalam dua bentuknya. Iya. Artinya kebersihan dari dalam dan juga keterpisahan dari pelaku kejahatan. Dan menurut saya hal ini sudah jelas. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah. Ajaran ini tidak hanya terdapat dalam perjanjian lama, tapi juga terdapat dalam perjanjian baru. 2 Timotius pasal 2 mengatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya. Dan disediakan untuk pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Jadi ada keterpisahan dari orang-orang jahat dan ada juga kesucian batin. Inilah yang kita lihat di awal bagian ini. Lalu dia mengucapkan kata-kata yang luar biasa. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Dan menurut saya ini mengingatkan kita pada pertemuan-pertemuan tersebut. Dalam nama Tuhan. Tentang hal itu Kristus berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mungkin ada negara yang hanya memiliki 2 atau 3 penduduk. Apakah Tuhan yang dimuliakan baginya setuju untuk berada di tengah-tengah 2 atau 3 orang? Meskipun hanya ada 2 atau 3 orang suatu negara dan mereka berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Betapa senangnya bisa ikut serta bersama saudara-saudaraku dalam menyembah Tuhan dan memberkati Tuhan di dalam jemaah. Anda telah mengatakan bahwa jemaah di sini mengacu pada pertemuan orang-orang beriman dalam nama Tuhan. Sebenarnya kata jemaah berarti jumlah yang besar. Mungkin ada sekelompok orang yang berpikir kami hanya 3 atau 4 orang di area ini yang bersaksi tentang Tuhan di daerah ini. Jadi, bisakah Anda menyemangati kami melalui kata jemaah tentang pekerjaan Tuhan dan buah yang melimpah? Sebenarnya suatu hari akan tiba ketika kita akan menyadari bahwa Tuhan memiliki orang saleh di mana-mana dan di tempat-tempat yang paling tidak terduga. Cukup dengan baca ayat di Filipi 4, salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Tidak hanya ada 1 orang kudus di rumah Kaisar, tapi ada beberapa orang kudus. Mungkin mereka sedang berkumpul di sebuah ruangan di istana Kaisar untuk berdoa dan juga menyembah Tuhan di tempat yang tidak kita duga. Di setiap negara, tidak peduli betapa bermusuhan negara tersebut terhadap Injil dan Kristus. Ada orang-orang saleh yang mengasihi Tuhan dan berkumpul bersama dalam nama Tuhan. Saya secara pribadi mengetahui bahwa ada orang-orang di negara-negara seperti itu yang biasa berkumpul untuk menyembah Tuhan dan bersuka cita di dalam Dia. Sampai-sampai salah satu dari mereka menceritakan kepada saya bahwa pertemuan yang dia hadiri di Amerika tidak ada bandingannya dengan berkat dan kegembiraan yang ada dalam pertemuan-pertemuan di negara asal dia berasal. Mereka biasa bersuka cita di dalam Tuhan dalam sukacita yang terungkapkan dan penuh kemuliaan. Mesias telah menanggung sekelompok pelaku kejahatan di kayu salib. Ya, Dan sekelompok anjing mengelilinginya. Namun salibnya menghasilkan jemaat di mana-mana. Dia Benar. menghasilkan banyak buah. tentu. Itu sama dengan pekerjaan salib. Kompensasi ilahi yang luar Sebuah biasa. kompensasi. Benar. Tuhan memberkati Anda, Saudara Yosef. Tuhan Terima memberkati. kasih atas usaha yang telah Anda lakukan dalam pelajaran ini. Kita akan menuju ke hadirin. Apa manfaat yang kita peroleh dari episode ini? Saya menyukai ketika kita sedang melalui keadaan sulit, tidak ada seorang pun selain Tuhan yang dapat kita datangi.
Saat aku lelah, kepada siapa lagi aku harus pergi? Engkaulah yang menghiburku. Tuhanku Yesus, aku berlutut dan berdoa padamu. Saya menyukai doa orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan dan yang menantikan Tuhan. Dia tidak meminta makanan atau pekerjaan atau tempat untuk berpergian, tapi dia berkata, tunjukkan padaku jalanmu ya Tuhan, ajari aku jalanmu, pimpin aku dalam kebenaranmu dan ajari aku. Saya merasa permintaan kita sebagai orang percaya tidak mencapai standar yang Tuhan inginkan. Kita jarang bertanya untuk mengetahui apa kata firman Tuhan. Dan menurut saya, jika kita benar-benar mengetahui apa yang firman Tuhan katakan, seperti yang katakan Mazmur, rahasia Tuhan ada pada orang-orang yang takut akan Dia. Tidak akan sulit bagi kita untuk mengetahui kehendak Tuhan. Benar. Saya belajar bahwa hal yang menjadikan kita berada dalam persekutuan yang nyata dengan Tuhan adalah kekudusan, seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru, dan kekudusan yang tanpanya tidak seorang pun akan bisa melihat Tuhan. Benar. Kekudusan memiliki dua bentuk, kehidupan kemurnian batin dan keterpisahan dari orang-orang jahat dan orang-orang berdosa. Baik. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Pemirsa terkasih, penulis Mazmur berkata, aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan. Seolah dia telah menghubungkan antara kesucian dan ibadah, sebagaimana kehidupan yang suci mengarah pada ibadah yang murni. Apapun bentuk ibadahnya yang datang melalui orang yang najis tangannya, najis hatinya, dan najis matanya, kemungkinan besar itu adalah ibadah yang tercemar. Jika Anda mengatakan kepadaku agar Anda mandi sebelum beribadah, saya memberitahu Anda hanya ada satu hal yang membersihkan dan menyucikan. Darah Kristus ia membersihkan hati dan nurani. Dan firman suci, kitab suci Tuhan, Alkitab itulah yang menyucikan setiap hari. Dan ketika hati, nurani, badan, dan mata disucikan dengan firman yang kudus, maka Anda bisa pergi untuk melakukan ibadah yang suci dan Tuhan akan menerima ibadahmu. Itu sebabnya ada hubungan antara kesucian dan ibadah yang diterima. Lihatlah apa yang Anda lakukan sekarang. Mungkin Anda sedang mendekat kepada Tuhan padahal Anda mempunyai dosa dan kenajisan di dalam hati Anda. Ibadah ini tidak akan diterima. Tuhan menerima ibadah yang datang dari hati yang telah disucikan oleh darah Kristus, dari tangan yang memegang Alkitab, dari mata yang melihat Alkitab, dari entitas yang telah disucikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. بدخل عرش النعمة وأصدق إن وعودك قوة لذاتي، واثق إنها فيك تتحقق وتتمم قصدك في حياتي. بدخل عرش النعمة وأصدق إن وعودك قوة لذاتي، واثق إنها فيك تتحقق وتتمم قصدك في حياتي. أصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك، يلمس روحي يشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. أصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك، يلمس روحي يشفي روحي واكشف كل خبايا بنورك. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku.